Little Man, Anak-anak Plumfield, karya Louisa May Alcott. Bab 1. Ned. "Maaf, Sir, apakah ini Plumfield?" tanya seorang anak berpakaian compang-camping kepada orang yang membukakan pintu pagar besar untuknya. Anak itu baru saja turun dari kereta penumpang yang kini telah meninggalkannya. "Benar. Siapa menyuruhmu kemari?" "Mr. Lawrence, saya membawa surat darinya untuk ibu pemilik rumah ini." "Baiklah kalau begitu. Masuklah ke rumah itu dan berikan surat tadi pada beliau. Beliau nanti yang mengurusmu, saudara kecil." Orang itu bersikap sangat ramah, dan si anak meneruskan langkah, merasa terhibur oleh keramahan itu. Menembus tabir hujan tipis musim semi yang membasahi rerumputan baru tumbuh, serta pepohonan yang mulai bersemi, Ned melihat sebuah rumah yang sangat besar, tampak ramah dengan beranda gaya kuno, telundakan lebar, serta cahaya yang bersinar keluar dari jendelanya yang begitu banyak. Jendela-jendela itu bertirai dan berterali, tetapi itu tak menyembunyikan keceriaan di dalamnya. Sesaat, waktu Ned berhenti sebentar sebelum mengetuk pintu, dilihatnya beberapa bayang-bayang kecil menari-nari di dinding, serta suara-suara anak-anak menggumamkan lagu merdu. Sesaat, ia sedikit ragu. Mungkinkah semua keceriaan, kehangatan, dan kenyamanan ini diperuntukkan bagi seorang saudara kecil gelandangan seperti dirinya? "Semoga nyonya rumah mau menemuiku," pikir Ned. Dengan sedikit ragu, diketuknya pintu dengan alat pengetuk besar berbentuk kepala burung dongeng dari tembaga yang ada di situ. Seorang pelayan wanita berwajah kemerah-merahan membuka pintu dan tersenyum saat menerima surat yang diulurkan Ned tanpa berkata apapun. Agaknya pelayan itu sudah terbiasa menerima anak-anak yang tak dikenalnya. Ia menunjuk tempat duduk di ruang depan itu dan mengangguk sambil berkata, "Duduklah di situ. Biar air di bajumu menetes di alas lantai. Akan kusampaikan ini kepada nyonya." Banyak hal yang bisa menyibukkan Ned waktu menunggu itu. Ia melihat sekelilingnya, menikmati apa yang dilihatnya. Ia juga merasa aman bisa melihat ke sana kemari tanpa menarik perhatian dalam keremangan tempatnya duduk. Rumah besar itu seolah penuh dengan anak-anak lelaki yang menyibukkan diri dengan berbagai macam keceriaan, seakan untuk melupakan senja bergerimis itu. Di mana-mana ada anak-anak. Di lantai atas, di lantai bawah, dan di kamar pribadi sang nyonya. Beberapa kamar terbuka pintunya dan memperlihatkan kelompok anak-anak berbagai ukuran, besar, kecil, sedang, di tengah berbagai kesibukan bersantai, kalau tak bisa dikatakan meluapkan kegembiraan di senja itu. Dua ruang besar di sebelah kanannya, agaknya adalah ruangan kelas. Di sana terlihat meja, peta-peta, papan tulis, buku-buku bertebaran. Api pemanas berkobar di perapian terbuka, dan beberapa anak lelaki tengkurap di lantai di depannya, membicarakan suatu lapangan kriket baru dengan penuh semangat, sampai-sampai tak sadar kaki mereka melambai-lambai di udara. Seorang anak lelaki jangkung sedang berlatih memainkan seruling di sudut, tak terganggu keributan di sekitarnya. 2 atau 3 orang lagi berlompatan dari meja ke meja, sekali-sekali berhenti untuk mengambil napas, atau menertawakan gambar-gambar lucu yang sedang dibuat seorang bocah kecil di papan tulis. Gambar-gambar yang agaknya menggambarkan orang-orang penghuni rumah itu. Di ruang sebelah kiri, tampak sebuah meja makan panjang. Di atasnya terlihat beberapa guci gelas berisi susu baru, berlapis-lapis roti-roti putih dan coklat, serta tumpukan indah roti jahe yang pasti akan meruntuhkan hati seorang anak lelaki. Bau roti panggang pun memenuhi udara. Juga aroma kue apel yang sangat menggoda hidung dan perut kecil yang sedang kelaparan. Ruang depan tempat Ned berada itu merupakan sumber keramaian tersendiri.
Sample complete. Ready to continue?